Hari ini BBRI sahamnya naik cukup tinggi ya, 5,16%, dan tentunya ini setidaknya bisa menjadi penghiburan lah untuk teman-teman investor yang ya beberapa waktu belakangan ini kan BBRI harganya cenderung mengalami penurunan, apalagi sejak rilis laporan keuangan bulan Mei 2025 yang terpantau mengalami penurunan. Kita cek saja untuk 1 minggu, kita lihat dia terbilang sideways ya sebelum dia naik, dan dalam 1 bulan kita cek ya sampai di sini dia BRI sudah sempat turun 11,33%. Tentu penurunan ini bagi investor pemula ya termasuk penurunan yang cukup dalam, yang bisa saja menggoyangkan mental investasi investor pemula. Namun ya bisa dilihat untuk hari ini BBRI akhirnya naik 5,16%, dan ini menjadi pertanda yang baik lah. Walaupun memang ada yang bilang ya bisa saja ini hanya sentimen sementara, hanya sebatas penghibur sementara setelah berhari-hari turun. Tapi apapun itu, sebenarnya sebagai seorang investor yang punya time frame long term, maka sebenarnya pergerakan seperti ini adalah suatu hal yang biasa, apalagi untuk Anda yang memang fokus pada penambahan jumlah lot karena menggunakan metode dividen investing ya. Tentu penurunan harga bukan masalah, karena itu akan menjadi momentum untuk Anda dapat di harga bawah dengan potensi dividen yield yang cukup tinggi. Jadi cukup aman, hanya memang ya untuk tidak terpengaruh dengan noise kegaduhan saat BBRI mengalami koreksi ya itu tidak mudah. Tapi setidaknya hari ini cukup menjadi penghiburan, karena memang ya sobat investor, kalau kita melihat dari data yang ada, jumlah pemegang saham BBRI kemarin di bulan Mei ini sempat turun cukup banyak, 31.276. Namun masuk di bulan Juni mulai lagi banyak yang masuk di 15.491, ya kurang lebih setengah lah dibandingkan dengan yang keluar di bulan Mei kemarin, karena memang di sepanjang bulan Mei juga terpantau kan BBRI terus mengalami penurunan. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang bisa menjadi pendongkrak kenaikan harga saham BBRI ini? Ya tentu berbicara tentang ini ya bisa disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama, mungkin bisa saja kenaikan harga saham ini disebabkan dengan ada kemungkinannya The Fed memangkas suku bunga, dan tentu itu juga bisa diikuti oleh Bank Indonesia yang ketika BI kembali memangkas suku bunga, tentu itu juga akan mendorong minat para investor untuk kembali ramai di BBRI ini. Tapi kan itu belum pasti ya, kita tunggu saja berita-berita selanjutnya. Dan yang kedua, kemungkinan laporan keuangan kuartal 2 BBRI ini sudah membaik, karena sekarang kita sudah ada di bulan Juli, dan tentunya untuk kuartal 2 BBRI sudah selesai ya, kita tinggal menunggu laporan keuangan untuk BBRI di kuartal 2 apakah membaik. Sekalipun memang kemarin di bulan Mei ya, sampai di bulan Mei terpantau BBRI masih mengalami penurunan. Kalau kita lihat di sini, di bulan Mei kemarin laba bersih BBRI masih minus 15% jika dibandingkan dengan 5 bulan berjalan di tahun sebelumnya. Nah, kalau di bulan yang ke-6, bulan Juni, dan akhirnya kemudian BBRI laba bersihnya membaik dan misalnya bisa memangkas penurunan laba bersihnya secara year on year, ya tentu itu akan menjadi satu kabar baik, dan bisa jadi hal itu yang mendorong pergerakan harga saham BBRI yang hari ini naik cukup tinggi, karena memang juga ada beberapa sekuritas yang sudah mulai merekomendasikan BBRI beli ketika kemarin BBRI sempat ke 3.600 ya. Jadi kita tunggu saja perkembangannya seperti apa sobat investor, dan kalaupun memang itu terjadi ya bisa jadi untuk kenaikan harga saham ini bisa akan terus berlanjut, sekalipun memang tetap harus diingat untuk koreksi-koreksi wajar ya itu bisa akan terjadi, karena memang kan dari data yang dibagikan para analis di sekuritas ini, di sini kan para analis memberikan rating untuk BRI ini dengan 32 analis merekomendasikan untuk beli, dengan 5-nya merekomendasikan tahan, dan 1-nya merekomendasikan jual, karena secara target harga
untuk BBRI ya target harga rata-rata bisa mencapai di 4.696. Ini bisa menjadi target harga lah kurang lebih dalam ya setidaknya di tahun 2025 ini. Dengan estimasi tertinggi BBRI masih ditargetkan bisa mencapai 5.400 dan estimasi terendahnya ya di 3.600. Jadi ketika BBRI masih turun di 3.600 bahkan mungkin pun masih bisa lebih dalam lagi turun, ya itu masih boleh dibilang ya cukup wajar karena secara estimasinya memang BBRI bisa mencapai ke harga tersebut di 3.600 dan kalaupun dia tambah turun ya bisa jadi disebabkan oleh penurunan laba bersih dari BBRI. Tapi tentu ya sobat investor, untuk laba bersih BBRI jika itu membaik di bulan Juni ini dan akhirnya memangkas penurunan laba bersih secara year on year, ya kembali lagi tentu itu akan mendongkrak pergerakan harga saham BBRI. Jadi kalau ada teman-teman yang masih ya boleh dibilang terkadang ragu, terkadang bingung, ya memang seperti inilah dalam berinvestasi. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan pergerakan harga saham itu di luar perkiraan kita. Tetapi kembali lagi, harga saham itu tetap akan kembali ke nilai intrinsik saham tersebut. Kecuali jika akhirnya misalnya di penutupan tahun ini secara laba bersihnya dia turun di atas 15%, ya itu mungkin akan menjadi pertanda yang kurang baik dan tentu bisa membuat pergerakan harga saham BBRI bahkan mungkin bisa turun ke harga 3.000. Kalau kita pantau dari PE band-nya untuk 3 tahun terakhir kan memang BBRI sekarang bahkan sudah sempat mendekati -2 ya. Ini sudah menandakan harga yang sangat murah untuk BBRI sudah mendekati -2 dan ini ya boleh dibilang sejalan lah dengan penurunan laba bersihnya di 5 bulan berjalan ini. Tapi tentu ini juga bisa menjadi acuan yang cukup bagus apabila ya setidaknya BBRI mulai membaik lah. Maka ketika pun BBRI nanti kembali ke standar deviasinya, ke mean PE standar deviasinya yang ada di kisaran 13,41, ya tentu harga saham BBRI ini kan bisa naik di atas 4.000 ya sobat investor. Dan kalau kita lihat juga dari PBV band-nya ya kurang lebih sama ya, dia sudah ada di antara -1 dan -2 jika dilihat dalam 3 tahun terakhir ini. Jadi sobat investor ya ini cocok lah untuk Anda amati, untuk Anda perhatikan, dan ini masih terbilang berpotensi sangat besar untuk BBRI mengalami kenaikan harga sahamnya. Hanya saja memang perlu sabar ya, paling cocok ya gunakan saja metode dividend investing supaya ketika harga sahamnya turun Anda membeli secara bertahap, kan itu Anda bisa mendapatkan dividen yield yang lebih tinggi ketika harga turun. Dan kalaupun dia naik ya sudah, tidak harus dikejar. Anda cukup memantau saja dengan menggunakan perhitungan-perhitungan yang di video-video sebelumnya juga saya sudah membuat ya. Untuk demo beli saham BBRI Anda juga bisa cobalah, kalau memang cocok bisa pergunakan metode seperti itu. Karena ya kalau juga kita memaksakan membeli BBRI jika harganya sudah di atas 4.000, bahkan sudah mencapai 4.400, 4.500 dengan laba bersihnya yang jika mengalami penurunan, ya tentu itu sudah bukan harga yang cukup bagus untuk akumulasi BBRI. Jadi ya sekalipun menggunakan metode dividend investing, tetap juga Anda harus punya standar-standar saat dimana Anda beli dan saat dimana Anda ya hold saja, atau memang jika sudah memungkinkan ya bisa juga untuk menjualnya. Ya tetap mungkin perlu diingat untuk Anda para investor pemula ya, jangan menyamakan BBRI ini dengan saham-saham yang lain yang mungkin dalam sehari bisa naik puluhan persen, dan itu bisa terjadi peningkatan yang signifikan hanya dalam waktu-waktu yang cukup singkat. Tetapi kan ya tentu kembali untuk saham-saham yang naiknya cukup tinggi dalam waktu dekat, dia juga ketika dia turun ya pasti cukup dalam. Kalau Anda tidak kuat ya pasti Anda akan cut loss, dan cut lossnya ketika saham yang Anda beli itu sudah ada dalam kondisi rugi yang sangat-sangat besar. Jauh ini BBRI masih menjadi saham sangat diminati oleh para retail yang memang sekalipun akhir-akhir ini BRI juga banyak ditimpa dengan kasus-kasus ya, di dalam ada kasus korupsi dan pemeriksaan dari KPK yang masih terus berlanjut mungkin sampai saat ini ya.
Tapi di balik semuanya itu, lihat saja jika BBRI masih menghasilkan laba yang sesuai dengan standar dividen yield yang Anda harapkan, sebenarnya itu justru jadi momentum. Kenapa? Karena ketika harga saham turun cukup dalam, justru Anda mendapat peluang untuk membeli, dan ketika kinerjanya membaik ya, disitulah kemudian Anda akhirnya bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi sobat investor, kembali lagi tetap tenang ketika harga saham BBRI turun. Jika memungkinkan untuk akumulasi, bisa akumulasi ketika pun turun sampai di bawah 3.600. Tetapi jika pun BBRI mulai naik tinggi di atas 4.000, 4.400, 4.500 ya, bisalah Anda atur strategi seperti apa. Oke, jika teman-teman punya informasi terbaru berkaitan dengan BBRI dan mungkin ada topik-topik yang ingin dibahas di channel ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai, sudah like, subscribe, dan sudah membagikan juga video ini. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan memberikan support melalui super thanks, juga berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.